Sambil duduk aja belum? Siap. Yang penting isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter, selamat pagi rekan-rekan. Izin perkenalkan saya Diki dari Bra Umum. Mencoba untuk membacakan tentang trauma torak berdasarkan ATLS edisi ke-10 dengan pembimbing Dr. Dintia, spesialis bedah TKV, spesialis torak konsultan. Izin seperti yang kita ketahui sendiri, untuk ATLS sendiri berdasarkan trauma kita akan lakukan primary survey dari RW, breathing, circulasi, disability, dan exposure. Pada pagi hari ini kita berfokus pada trauma pada torak, di mana trauma torak sendiri kita bagi menjadi dua, mengancam nyawa dan juga potensi untuk mengancam nyawa. Dibagi menjadi pengancam nyawa, kita tahu ada tension pneumotorak, valve chest, open pneumotorak, hematotorak masif, cardiac tamponade, dan selanjutnya yang potensial mengancam nyawa. Next. Eh, yang pertama tension pneumotorak ini merupakan kelainan yang kita cukup dengan clinical diagnostik, kita nggak perlu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk kita bisa melakukan tindakan. Merupakan one way valve air leak, di mana ada kebocoran dari udara yang terdapat valve satu arah yang udaranya akan masuk tanpa bisa keluar lagi, mengakibatkan penekanan sehingga nanti menurunkan sirkulasi di bagian aliran balik ke jantung. Ini gejalanya kita semua sudah tahu, mulai dari nyeri, air hunger, karena hipoksia, takipnea, sampai akhirnya nanti terjadi diagnosis ini ketika udah keluhannya sudah sangat berat. Kita bisa lakukan tindakan uh, lebih cepat tanpa sampai tahapan cyanosis. Ini gambaran pneumotoraks sendiri. Untuk update dari ATLS edisi 9 ke edisi 10, untuk 9 kita lakukan needle dekompresinya di mid clavicular line ICS kedua. Untuk pada dewasa edisi ke-10 di ICS 45 intercostal di mid axillary anterior axillary line. Sedangkan mediatri tetap dilakukan pada mid clavicular line ICS 2. Ini untuk lokasi puncture-nya. Kita puncture di bagian superior dari uh, poste. Untuk penyakit kedua, pneumotorak ini yang kita kenal dengan sucking chest wound, di mana didapatkan luka yang tersedat gambarannya karena ada yang hubungan antara udara luar dan atmosfer dengan emitter. Dapat efek pada dinding dada yang melalui udara secara bebas. Jika defek cukup besar, maka udara akan mengalir sepenuhnya dari defek. Ini gambarannya, biasanya nanti saat menafas udaranya akan masuk ke defek tersebut. Untuk penanganan pertama kita lakukan balut 3 sisi. Ini untuk emergensinya. Nanti untuk definitifnya kita tutup dengan dilanjutkan drainase chest tube dengan mekanisme jambar WSD. Terus selanjutnya viral chest. Viral chest sendiri itu terdapat segmen dinitorak yang tidak bergerak dan proses pernafasan karena adanya patahan. Dikatakan viral chest jika terdapat dua garis fraktur dengan tiga krosta yang fraktur minimal dengan panjang segmen antar frakturnya ini dua kali dari lebar krosta. Ya. Viral chest sendiri sebenarnya bukan merupakan penyebab utama terjadi kematian. Biasanya bukan jadi penyebab utama kematian pada pasien-pasien trauma, tapi penyakit lainnya yang biasanya diikuti oleh viral chest yang biasanya mengakibatkan contohnya hematotorak atau pneumotorak tension atau kontusi. Uh, ini adanya ketidaksinkronis antara pergerakan dari dada ketika dia bernafas, dia inspirasi dia akan masuk karena dia tidak ada tahanan atau yang memfiksasi untuk patahan-patahan segmental tadi. Untuk terapinya bisa diberikan kita pastikan kecukupan oksigenasi, cairan, pemberian anti nyeri yang kuat ini yang utama karena biasanya pasien VHS ini nyeri saat bernafas sehingga pasien sendiri akan takut untuk bernafas. Akhirnya gangguan untuk pertukaran dari O2 dan CO2-nya. Terus kita siapkan untuk tindakan operasinya.
Indikasi fiksasi pada Frelcha sendiri ketika nyeri yang tetap dengan pemberian obat anti nyeri yang kuat, self chest pain yang tidak stabil, terus progressive decline of pulmonary function, inability spurt of ventilation, dan juga pada tindakan tracheotomy yang dikerjakan untuk tindakan lain sekalian kita lakukan fiksasi chest chestnya. Ini yang biasa kita kerjakan, stabilisasi bisa macam-macam, bisa pakai plate, kita clip, atau wire. Stabilisasi. Terus selanjutnya hematotorak masif. Ini berdasarkan ATLS, ketika dapatkan lebih dari 1.500 ml di hemitorak, inisialnya, populasi Indonesia ini karena ukurannya lebih kecil, jadi jumlah yang bisa kita bilangkan masif itu kurang dari 1.500. Indikasi terakotomi bila 3-5 cc per kilo per jam selama 3 jam berturut-turut, kita bisa lakukan tindakan terakotomi atau lebih dari 5 cc per kilo per jam dalam 1 jam. Nanti ini berdasarkan ATLS, jadi biasanya kalau di sini menggunakan indikasi terakotomi versi Indonesia karena ukurannya lebih kecil. Misalnya inisialnya lebih dari 800 dengan untuk yang 3-5 cc per kilo per jamnya tetap sama. Hemotorak sendiri adanya darah di rongga dada, keluhannya sama karena sesak, air anggur, gerakan tertinggal, diafragmatus suara udara yang turun. Ini tindakannya dilakukan pasang chest tube dan observasi selanjutnya. Ini hemotorak, hemopneumotorak adanya udara dan juga ada darah sehingga ada garis untuk membedakan antara bagian utara atas dan bagian darah yang bagian bawah. Kondisi paru ini sering terjadi disebabkan oleh trauma tembus, ledakan, kompresif, apapun yang menyebabkan trauma pada paru. Ini biasanya terjadi edem pada jaringan interstisial atau intraalveolar edem. Ini ada ekstravasasi darah, nanti mekanisme menjelaskan. Yang biasa terjadi adalah hipoksemia pada 24 jam sampai 72 jam setelah trauma. Ini patofisiologinya setelah terjadi kontusio, mediator melanisi akan berkumpul, terjadi peningkatan dari permeabilitas alveolar paru sehingga melibatkan cairan intersel masuk ke dalam alveolar, terjadi edem paru. Ini akan mempengaruhi gangguan dari ventilasi dan perfusi di paru, terjadi loss compliance. Ini biasanya ditandai dengan adanya jejas atau adanya patah tulang di bagian koste. Saya kita bisa langsung curiga kalau misal ini ada kemungkinan terjadi contusio pulmonum. Contusio pulmonum itu biasanya tidak bisa langsung terjadi, bisa juga tidak langsung terjadi waktu trauma. Jadi waktu kita foto mungkin masih normal, tapi mungkin bisa terjadi setelah 6 sampai 24 jam setelahnya baru kita tampak contusio pulmonum. Ini gambaran pada chest X-ray pada pasien yang baru datang setelah trauma. Gambaran kontusinya masih belum terlalu jelas atau masih minimal. Setelah dilakukan evaluasi setelah 24 jam, kontusinya semakin banyak. Biasanya menetap setelah 24 jam. Oke, dari CT scan tampak adanya kontusio di bagian hemitorax belakang. Yang perlu kita perhatikan yaitu resitasi cairan tidak perlu berlebih karena memang di sini ada peningkatan probabilitas di alveolus sehingga ketika kita berikan cairan yang berlebih, cairan akan menumpuk di paru sehingga memperberat dari kontusio pulmonum sendiri. Selanjutnya tamponet atau kardiak tamponet. Kardiak tamponet ini terjadi akumulasi cairan di rongga perikat. Ini mengakibatkan terjadi pengurangan ventricular filling karena tertekan dari bagian luar, mengakibatkan gangguan sirkulasi. Kita kenal dengan crash of back, dengan adanya peningkatan GVP, ada bunyi jantung yang menjauh, dan hipotensi. Terapinya bisa dilakukan perikardiosentesis untuk yang pertama dan dilakukan subsidiary pericardiac window. Ini untuk gambarannya bisa kita gambaran seperti water bottle update-nya. Ini untuk dari USG tampak ada cairan di perikard.
Untuk pneumotoraks simpel ini masuk yang potensial mengancam nyawa, ya potensial sama dengan tension pneumotoraks, cuma di sini tidak ada one way valve, sehingga biasanya udaranya menetap. Cuma tidak ini walaupun udaranya tidak bertambah biasanya, tapi tetap harus dilakukan chest tube karena bisa nanti akhirnya berubah jadi pneumotoraks yang lain atau mengganggu dari pernafasan sendiri. Ini tracheal bronchial injury. Ini biasanya termasuk yang jarang karena biasanya masuk rumah sakit sudah pasiennya sudah kondisinya sangat buruk. Prioritas untuk pengaman jalan nafas, intubasi dipandu dengan bronkoskopi di lokasi paru yang sehat karena memang lokasi yang bagian ini sudah terjadi trauma. Traumatic aortic disruption ini karena trauma dislarasi di bagian pada ligamen anteriosus dan jadi biasanya incomplete. Kalau komplit ya biasanya sudah pecah semua meninggal. Terus keluhannya biasanya nyeri dada di mediastinum tampak melebar dengan gambaran shock. Untuk grade-grade-nya, trauma diafragma ini jarang juga karena lokasinya di bagian dalam dan tertutup. Terlindung ini kurang lebih 0,8 sampai 1,6% dari pasien trauma tumpul. Paling sering karena automobil 80% terjadi trauma diafragma. Pada paling sering bagian kiri karena kalau kanan itu ada hepar sehingga biasanya nggak langsung kena diafragmanya tapi kena heparnya. Uh, Kalau misal kita evaluasi trauma diafragma dari foto X-ray kita tampak ada herniasi dari organ abdomen ke paru. Ini untuk gambarannya kalau di sini kurang jelas. Di sini tampak ada udara di usus naik ke hemorrhagic. Selanjutnya ruptur esophagus ini biasanya paling sering karena trauma tajam karena lokasinya lebih dalam lagi. Trauma tumpul bisa terjadi karena benturan pada gaster yang menekan isi gaster sehingga jadi muntah. Muntahan ini mengakibatkan cedera pada esophagus. Tapi trauma esophagus sendiri jarang untuk trauma tumpul. Terus selain itu juga adanya sirkulasi problem traumatik sirkulasi ares, jadi pasien-pasien yang dengan P, datang dengan sudah gangguan ECG-nya lupus atau PA, ventral AF atau asistol, ini biasanya pasiennya sudah kurang dari 10% kemungkinan untuk hidupnya datang dengan biasanya langsung masuk kita lakukan CPR dan tetap kita berarti CAB baru nanti lanjutnya kalau sudah dia RSC baru nanti kita fokus ke ABC lagi. Izin untuk sementara review dari tes. Ya, terima kasih. Hasilnya. Ya emang ini saya yang mengasih sih untuk bacaan seperti ini ya. Ini dari ATLS dan kita semua sebenarnya udah tahu ATLS itu kayak apa isinya. Saya mau tanya satu hal sebelum yang lain tanya kepada Dokter Diki. Kenapa yang dulu tuh ATLS edisi 9 tuh dia ada hanya needle trachosintesis, kenapa kok sekarang ada needle trachosintesis di sini dan di sini? Pertimbangannya mereka apa? Kenapa nggak needle trachosintesis di ICS 2 aja? Kenapa kok harus dibikin ICS 4-5? Izin dokter, izin jauh dokter. Untuk pada edisi ke-9 ini memang dicarinya di lokasi punctum udara paling atas di bagian atas, jadi makanya dipilih di CS kedua dulu. Kalau di edisi 10 saya bacanya juga dia juga salah satunya untuk selanjutnya untuk tindakan definitif juga sehingga nanti lubangnya mungkin dikerjakan di lokasi yang sama dan juga pertimbangan terkait untuk uh, demografisnya. Coba kamu lihat. Slide kamu tuh sudah memberikan jawabannya. Kalau kamu baca literaturnya si ATLS itu, terus habis itu kamu baca deskripsinya dari mulai dia membuat topik itu sampai akhir, kamu akan tahu jawabannya apa. Nah, tuh. Dan yang di 45 itu sebenarnya bukan needle trachosintesis atau bukan bukan needle decompression namanya. Namanya apa? Finger Finger tracheostomy. prosthesis, ya. Ada finger prosthesis. Oh, baca di situ kamu akan tahu kenapa kok muncul finger tracheostomy dibandingkan yang ATLS 9. Kalau kamu lihat bedanya antara 10 dan 9 kan itu. Iya, Perbedaan pertama kalau di toraks itu
VHS itu ada di potential left turning lagi. Jadi yang naik ke atas itu adalah yang tracheobronchial injury. Oke. Tapi sekarang terus habis itu yang berikutnya ada finger Finger tracheostomy track. yang menjadi apa namanya pembedanya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kok dia finger tracheostomy? Kenapa kok muncul itu? Bisa jawab. Siapa yang bisa jawab? Kalau kalian baca ATLS-nya itu pasti kamu akan tahu jawabannya. Ayo silahkan. Ini dok, kalau dari literaturnya dijelaskan dulu perubahannya pada dewasa dari ICS 2 ke ICS 4 sampai 5 itu didasari pada ada penelitian eh, keefektifan needle thoracostomy itu apabila lebih dari 50% dari kanulnya itu masuk ke dalam kavum pleura dok. Sedangkan pada dewasa penelitiannya itu karena tebalnya otot dan lemak pada daerah ICS 2 maka kebanyakan pasien tidak efektif sehingga dipindahkan ke ICS 4 sampai 5. Kemudian apabila masih tidak efektif dilanjutkan dengan finger thoracostomy. Eh, Tujuannya apabila bisa dilanjutkan ke pemasangan chest tube selanjutnya tuh. Iya, jadi kalau pediatri itu dada pectoralis itu belum terbentuk. Jadi memang dia lebih mudah untuk needle thoracentesis. Tapi kalau dewasa, nanti kamu akan lihat, nggak semua orang dewasa itu kurus. Orang-orang dewasa tuh ada yang dia atletis badannya, ada yang gemuk 100 kilo lebih. Yang dia memiliki pectoralis mayor atau fat di atas di pectoralisnya itu tebal sekali sehingga needle itu tidak akan bisa masuk menembus ke cavum pleura. Sehingga itu yang mendasari mereka untuk memikirkan bahwa kita perlu jalur lain. Nah, kalau kamu misalkan mau meraba dada kamu, dada ngerabanya di rumah aja, nggak usah di sini. Di dada kamu, di linea mammary fold, itu kamu akan merasakan bahwa disitulah letak regiotorak yang paling tipis yang hanya antara kulit dengan muscle itu tidak terlalu banyak dan dia langsung bisa kamu bisa meraba kosta atau ribs kamu. Nah, disitulah akhirnya mereka memutuskan bahwa kita aksesnya untuk melakukan suatu dekompresi bisa lewat situ yang paling efektif. Tapi hati-hati, jangan menggunakan needle. Kalau di kanan mungkin oke-oke aja nggak ada masalah. Kalau di kiri ada jantung di situ, ada apex jantung di ICS 5, ICS 6. Hati-hati. Nah, kan kita juga nggak tahu juga kalau misalkan jantungnya ke arah kanan, maka dextrokardi, maka ya bisa juga terjadi suatu trauma. Sehingga mereka mengatakan bahwa paling aman adalah kamu membuat lubang, membuat sayatan, masukkan jari kamu ke situ, terus melakukan suatu finger tracheostomy atau finger dekompresi. Sambil menunggu, nanti begitu dia sudah pasiennya rilis, begitu kamu sudah membuka pleura, tekanan positifnya akan hilang, orangnya akan mulai nyaman, nafasnya akan mulai teratur. Nah, kamu tinggal menunggu selang untuk kamu masukkan ke situ. Tapi untuk dokter umum yang saya ajarkan itu tetap adalah needle trachocentesis. Di Indonesia masih nggak banyak lah orang-orang yang badannya keker banget, yang pectoralisnya sampai tebal sekali itu masih jarang. Tapi kalau di Amerika hal seperti itu banyak. Kamu kan udah pernah lihat orang yang main gulat itu jarum nggak bisa nembus tuh. Coba aja kamu tembus. Kamu tusuk pakai jarum gini, dia masih nggak kesakitan atau nggak sesak dia, masih masih. Jadi itu yang mendasari. Kalau kamu baca kata-katanya tuh ada itu bahwa untuk dewasa dia tidak terlalu efektif sehingga dia mencari tempat lain untuk melakukan suatu dekompresi. Ya, ada lagi sekarang yang lain boleh tanya ya silakan. Satria Baja Jindan. Katanya anak-anak gigi kamu paling putih di antara semuanya. Izin bertanya dokter, berkaitan dengan itu tracheobronchial injury, itu kan setahu saya tuh, Kurang-kurang dekat mic. setahu saya itu ada itunya gradingnya ya. Itu kapan kita konservatif, kapan kita dilanjutkan untuk indikasi untuk dilakukan pembedahan. Terus tadi ada dilihat dari slide-nya itu ada Fallen lung itu ciri khasnya tracheobronchial injury itu kan kayak parunya kan betul-betul jatuh gitu ya. Itu sambil kita menunggu untuk persiapan pembedahan tuh tata laksana apa yang paling penting untuk mencegah mortalitas pada pasien itu?
Kasih. Ya, silakan dok. Sudah. Izin, izin jawab, Mas. Untuk terakhir bagian injury sendiri ada kriterianya, cuma izin belum saya tampilkan dan juga belum saya masukkan. Eh, untuk menjawab yang nomor dua dulu, ya. Untuk penanganan awal kita pastikan oksigenasinya terlebih dahulu. Biasanya tetap kita lakukan pemasangan intubasi, tapi emang resiko untuk intubasinya itu bisa taruh ke false ke lokasi yang tracheal injury-nya. Biasanya dipandu dengan bronkoskopi, tapi ini bukan citonya karena kalau bronkoskopi persiapannya pasti lebih lama. Biasanya dilakukan konvensional ETT, pemasangan ETT terlebih dahulu. Terus tetap dari ABC-nya kita perbaiki dahulu sambil menunggu untuk persiapan bronkoskopi. Untuk grading dan rencana tindakan operasinya, ini saya masih cari lagi nanti, Mas. Kalau kayak gini ini nggak usah bronkoskopi udah. Suruh dia intubasi, pasang drain. Dah. Jadi dia masuk, ventilasi, kan ada 4 proses dalam respirasi ya. Ventilasi, distribusi, difusi, dan perfusi. Nah, jadi pastikan dia ventilasi dan distribusinya itu lancar. Kita walaupun kehilangan satu paru sisi yang kanan, misalkan pada kasus ini ya, tapi kita masih punya harapan dengan paru sebelah kiri untuk melakukan fungsi sebagai respirasi. Sehingga intubasi, kalau misalkan dia bisa masukkan ke arah kiri, misalkan kita ngeliat foto seperti ini, terus habis itu, wah ini, terus habis itu emfisema kutus luas, kan udah jelas. Tanda-tanda suatu kebocoran tracheobronchial itu adalah ada emfisema yang luas. Kalau misalkan dia di trakea, level trakea, maka lehernya akan bulging dan dia akan kapitasi luas. Tapi kalau misalkan dia di level bronkus, maka yang terjadi adalah gambaran balon lung seperti ini dan harusnya ini gambarnya emfisema kutis luas. Nggak cuman seperti ini. Ini saya nggak tahu ini bukan tracheobronchial injury sebenarnya. Ini gambar apa yang lain? Bukan kalau tracheobronchial injury biasanya ini jebol bronkusnya, parunya nggak ngembang, parunya fallen lung, tapi sekitarnya itu akan jadi emfisema kutis yang luas. Nah, kamu harus pasang drain untuk melakukan drainase supaya dia tidak terjadi suatu tekanan positif di hemitorak yang kanan ya, untuk kasus ini ya, yang kanan. Tapi kamu juga harus pastikan bahwa ventilasi dan distribusi pada paru yang satunya, yang sehat, itu harus terjadi supaya dia tetap hidup. Kalau itu nggak terjadi, maka dia nggak akan hidup. Kalau misalkan dia tekanan positifnya develop, dia tidak akan hidup juga karena dia pasti akan sesak dan pasti akan mengalami gawatan. Jadi yang kamu harus lakukan adalah intubasi, pastikan dia oksigenasi ke arah kiri atau ke arah yang sehat itu terjadi, dan kamu harus dekompresi supaya tekanan positif itu hilang. Itu yang akan membuat dia akan agak sedikit bertambah umurnya. Nah, setelah itu kamu langsung lakukan tindakan. Kamu harus tahu di mana level bronkus atau level dari rupture-nya ini. Itu yang bisa kamu lakukan bukan bronkoskopi. Tapi yang kamu lakukan adalah CT scan. Dari CT scan akan kelihatan. Kan kamu udah lihat CT scan berkali-kali kan. Kamu bisa mentrace itu trachea mulai dari atas sampai ke bawah. Sampai dia lepas, sampai ada discontinue itu akan kelihatan. Nah di situ kamu bisa perkirakan. Ini di mana nih yang jebol nih. Kalau dia trachea di level cervical atau dia di thoracic inlet, maka kamu buka dari depan. Tapi kalau misalkan dia bronkus lebih ke arah di bawah karina atau dia ya di bawah karina, maka kamu harus posterolateral trakotomi. Gitu ya. Selama dia intubasinya bagus, dia oksigenasi distribusi ke arah kiri bagus, maka dia diposisikan miring posterolateral pun tidak ada masalah. Ini kan bukan perdarahan masif yang biasanya kita anterior trakotomi. Jadi kamu bisa posisikan seperti apa yang kamu inginkan. Karena kalau kamu buka dari anterior, kamu menganggap ini adalah satu tindakan emergensi yang harus cepat. Kamu buka anterior, kamu tidak akan nemuin namanya bronkus. Kamu udah pernah buka dada anterior kan? Kelihatan bronkus? Nggak kelihatan. Bronkus itu di belakang. Jadi kamu harus balik parunya, harus hilus posterior yang harus kamu tuju, parunya harus kamu dorong ke anterior semua. Kamu akan lihat bronkus di situ. Dan kamu akan lihat dia ngowos, ETT-nya kadang-kadang kelihatan. Dan itu baru kamu atur. Kamu bisa anastomosis ulang atau enggak. Kalau misalkan nggak bisa, coba ligamentum inferiornya potong. Sehingga kamu bisa mendapatkan
bisa ngangkat lebih banyak lagi untuk ke arah proximal stump. Tapi begitu nggak bisa, walaupun inferior dipotong, tapi ini dead space-nya masih nggak bisa ketemu, dan nggak mungkin kamu sambung, sampai saat ini belum ada graph yang bisa menggantikan itu semua. Saya udah cerita sama kamu semua ya. Kamu mau pakai vascutek atau vascular graft. Yang terjadi adalah dia tidak memiliki kekuatan seperti ring trachea atau ring bronchus. Sehingga pada waktu dia inspirasi dia akan kolaps. Akan terjadi periodical atelectasis. Akan jadi masalah juga. Kalau misalkan di level trachea kamu pakai graft, dia pasti akan nggak bisa nafas dengan baik, pasti akan prolong intubasi atau nggak bisa lepas dari ventilasi. Sehingga kalau kamu gagal melakukan suatu anastomosis, walaupun sudah motong ligamentum inferior, nggak bisa naik ke atas, maka yang harus kamu lakukan adalah panektomi. Orang masih bisa hidup dengan satu paru. Jadi kamu pikirkan adalah kalau kamu gagal anastomosis, nggak ada lagi graft sampai saat ini ya. Nggak tahu lagi nanti kalau Angga mau terusin penelitian saya dan akhirnya kita bisa nemukan. Tapi kalau misalkan nggak ada ya, sampai saat ini belum ada suatu kondui tracheobronchial yang efektif untuk bisa menggantikan peran dari tracheobronchial. Jadi kalau misalkan kamu gagal melakukan anastomosis, paling bagus memang nggak sampai anastomosis. Harus ketemu. Tapi kalau nggak ketemu, walaupun sudah motong ligamentum inferior, ya sudah, kamu harus melakukan suatu parenektomi. Parenektomi itu cepat. Kamu tinggal angkat, hilusnya kamu klem, terus kamu potong, terus kamu jahit. Atau mau pelan-pelan juga boleh, selama dia ventilasi paru ke arah kirinya baik, ya nggak ada masalah. Gitu ya. Ini tindakan emergensi, seandainya terjadi hal seperti itu. Oke, saya rasa cukup karena masih ada satu lagi. Niko, silakan. Terima kasih, Dokter Terima Diki. kasih, Dokter. Nah, habis ini. Selamat pagi Dokter Tio, bagi Mas Mbak, rekan-rekan sekalian. Pada kali ini izinkan saya membacakan bacaan divisi dokter saya yang berjudul Pectus excavatum dan carinatum nama bimbing Dr. Dintia Jiwangga Sutawiranos PSBKV Spesialis Toraks Konsultan. Yang pertama kita akan membahas tentang Pectus excavatum yang sudah kita tahu semua. Pectus excavatum atau PI ini adalah suatu posterior depression dari sternum dan costal cartilage. Ini juga membentuk dada seseorang itu menjadi seperti bentuk corong atau kayak seperti ambles ke dalam seperti itu. Kemudian tapi sternal depression ini biasanya menyisakan manubrium dan juga ribs bagian atas itu tetap intak. Jadi yang terefek hanya bagian lower sternum dan chordal cartilage-nya. Bisa kita pada gambar ini, memang pada bagian manubrium dan juga 1 sampai 2 kosta di atas itu masih masih normal, tidak ikut depresi. Jadi yang terdepres itu hanya bagian lower dan juga sampai ke costal cartilage-nya. Kemudian kejadian ini tuh 86% dalam first year of life dan juga biasanya dia memburuk seiring bertambahnya usia karena ada berbagai perubahan fisiologi nanti yang kita bahas di belakang. Dan juga common feature-nya yang pertama itu pasti asimetri dadanya. Biasanya yang sebelah kanan itu biasanya lebih terdepres. Kemudian juga bisa terjadi suatu sternal rotasi dan juga biasanya ada penyakit lain atau ciri khas lain dari pasien itu seperti dadanya tipis dan juga lebar, kemudian posturnya juga kurang baik, bisa terjadi lordosis dan ada juga yang hook shoulder. Kemudian juga pada pectus excavatum ini ada suatu kondisi yang mengasosiasi seperti yang pertama adalah skoliosis, ini 26% itu terjadi pada pasien-pasien yang mengalami PI. Kemudian juga ada congenital heart disease sekitar 1,5%, asma dan juga biasanya ini kita bisa menggunakan CT scan untuk bisa melihat asimetri dari pectus ini bisa mengefek apa saja. Kemudian untuk etiologi dan simptomnya, ini insidennya 1 di antara 300 sampai 400 kehidupan dan pada laki-laki itu 4:1 dibandingkan perempuan. Pada populasi hitam atau kulit hitam itu sangat jarang. Kemudian juga etiologi yang secara umumnya itu tidak bisa ditentukan, biasanya disebut sebagai multifaktorial. Yang pertama bisa karena possible dari overgrowth dari costal cartilage, kemudian juga ada riwayat familial history, kemudian juga biasanya terasosiasi dengan sindrom-sindrom lain seperti Marfan syndrome, Brown-Belly, Turner, dan juga miopati yang lainnya. Bisa dilihat di sini pada 700 kasus pectus excavatum yang diteliti itu ada 130 kejadian atau penyakit yang asosiasinya. Yang paling banyak adalah skoliosis, 107 pasien dari 130 pasien ini. Kemudian juga gejalanya, biasanya memang dia dari lahir biasanya sudah kelihatan, tapi pada bayi itu
well tolerated. Kadang-kadang kita juga tidak bisa melihat secara jelas apakah ini pectus excavatum atau tidak. Tapi ketika nanti sudah bertambah dewasa, itu biasanya muncul gejala seperti chest pain pada daerah yang deformitas. Kemudian juga ada precordial pain, bisa juga terjadi palpitation, arrhythmia, dan juga ada postur dan activity limitasi karena memang dadanya tidak normal. Dan untuk patofisiologinya sendiri, ini masih dalam perdebatan yang panjang antara PI ini bisa mempengaruhi cardiopulmonary impairment atau tidak. Pada beberapa penelitian itu memang terjadi clinical improvement setelah operasi dari PI, seperti peningkatan exercise tolerance, kemudian juga kejadian palpitasinya menurun, kemudian juga ditemukan juga pulmonary findings-nya itu pada pasien-pasien dengan pulmonary excavatum itu memiliki penurunan dari force vital capacity dan juga FEV1-nya menurun sekitar 13%, dan juga force expiratory ininya juga menurun sekitar 20%. Kemudian juga pada cardiac findings-nya, pada bagian kardiovaskular, biasanya didapatkan juga systolic murmur, kemudian ada abnormalitas dari EKG seperti conduction block, kemudian juga arrhythmia, dan juga aksis dari jantung itu kadang-kadang bisa berubah. Nah, untuk screening kita bisa menggunakan ekokardiografi dan juga EKG. Bisa dilihat di sini memang abnormality pada kardiovaskular paling sering adalah right axis deviation dan juga depressed STT segment. Kemudian untuk pulmonary function sendiri juga dilihat pada early observation itu memiliki beberapa perubahan. Ada yang menyatakan bahwa memiliki pengaruh terhadap pulmonary function-nya, ada yang mengatakan tidak. Jadi pada beberapa studi itu mengatakan dia visinya normal, tapi memiliki penurunan maksimal voluntary ventilation. Dan dia terimprove pada setelah dia terjadi sudah dikoreksi atau dioperasi. Kemudian juga total lung capacity-nya dia sampai ke 79% ini normal pada beberapa studi. Kemudian juga dikatakan juga ada peningkatan oksigen uptake yang ditunjukkan dengan peningkatan work of breathing, usaha breathing-nya. Tidal volume juga menurun, kemudian juga exercise tolerance-nya itu meningkat. Berikut untuk cardiovascular impact-nya, pada preoperasi kita bisa lihat sternal compression ini bisa menyebabkan adanya right ventricular indentasi dari ventrikel kanan dan juga jantung lebih ke arah ke sebelah kiri. Gambarnya seperti ini. Kemudian juga pada angiografi itu ditunjukkan RV compression ini reversible post-op. Jadi setelah kita perbaiki pectusnya, maka dia bisa kembali normal fungsi jantungnya. Kemudian juga dari studi yang lain mengatakan bahwa penurunan stroke volume pada beberapa posisi seperti upright dan supine, kemudian juga peningkatan heart rate karena ini kompensasi dari limited stroke volume responnya. Tapi beberapa studi juga mengatakan intracardiac pressure ini normal walaupun mekanikalnya mengalami limitasi atau terdepresi ke sebelah kiri. Kemudian ini studi dari post-operatifnya memang banyak terjadi improvement seperti peningkatan stroke volume dan cardiac index 38%, dan end diastolic volume dan stroke volume meningkat, RV volume juga pada 6 bulan setelah operasi itu meningkat juga. Jadi pada meta-analisis ini juga dikatakan bahwa surgical repair ini memberikan sebuah improvement kardiovaskular yang signifikan. Berikut gambarannya ada kasus 42 tahun dengan pectus excavatum, bisa kita di sini ada sunken chest, jadi seperti tenggelam seperti itu, dan CT-nya seperti ini. Kita bisa lihat bahwa sternum dan costal cartilage-nya dia menekan jantung, terutama di right ventricle, dan membuat indentasi serta jantung bergeser ke sebelah kiri. Kemudian pada ekonya juga dikonfirmasi ada sebuah kompresi dari eksternal ke bagian RV, dan yang ini adalah setelah dikoreksi kita bisa lihat koreksi kompresinya betul-betul hilang. Jadi memang bisa kembali setelah kita lakukan koreksi. Nah, ini kita bicara tentang surgical evolution dari pectus. Yang pertama itu pada tahun 1911 dan 1920 oleh Meyer dan Sauerberg, kemudian dilanjutkan dengan Ravitch teknik pada tahun 1949 ini dengan eksisi dari costal cartilage yang deformitas, kemudian juga kita melakukan pemotongan dari sifoid dan juga intercostal bundle dan juga dilanjutkan dengan sternal osteotomy. Kemudian juga ada juga well modification ini dengan preserve pericardial sheath-nya dan juga diberikan fiksasi anterosternal fixation dengan jahitan. Kemudian juga dilanjutkan dengan hilar tripod fixation ini dengan posterior osteotomy dengan supportnya dari cephalad costal cartilage-nya.
Tapi juga ada retrosternal support teknik seperti kita bisa menggunakan penopang metalik, menggunakan mesh ataupun bioabsorbable material yang lainnya. Yang terkenal juga ini adalah the NUS prosedur. Ini adalah suatu prosedur minimal invasif yang dikenalkan oleh Donald Nuss pada tahun 1997. Ini yang merupakan suatu game changer dari tata lakmasa Pectus excavatum ini menggunakan minimal invasif repair of Pectus excavatum. Nah, tekniknya pada NUS prosedur ini menggunakan suatu convex steel bar yang dimasukkan di bawah sternum dan juga dia bisa menggunakan bilateral insisi dari thoracic. Kemudian barnya itu akan diputar 180 derajat sehingga dia akan mendorong sternum ke arah atas. Nah, pada studi dikatakan bahwa bar ini atau steel bar ini dipertahankan selama sampai lebih 3 tahun untuk memberikan kesempatan dari sternum dan tulang-tulang costocartilaginous untuk remodeling. Dan pada saat ini juga thoracoskopik sudah digunakan untuk prevent injury, cardiac injury terutama. Karena kan tadi juga kita lihat bahwa suatu Pectus excavatum itu dekat dengan jantung dan kadang-kadang juga menempel pada jantung, sehingga kalau kita melakukan manuver-manuver tertentu, kita bisa mencederai jantung. Ini step-stepnya. Yang pertama kita mengukur dulu untuk kebutuhan barnya atau ini steel barnya, dan kita lakukan pengukuran dari mid axillary line dari kiri ke kanan, dan ini dikurangi 2 cm karena ketebalan dari otot dan juga jaringan-jaringan subutis. Kemudian dilakukan bending atau pembengkokan sesuai dengan anatomi dari pasien. Nah, kita mulai insisi dan menggunakan torakoskopi untuk mengkonfirmasi dari posisinya. Insisinya bisa di parasternal kanan dan kiri. Ini untuk membentuk suatu tunnel untuk memasukkan nanti barnya di bawah sternum. Berikut gambarannya. Jadi kita akan masukkan bar ini dari luar ke bawah sternum dan keluar lagi ke titik ini. Seperti ini. Kemudian ini akan nanti bar ini akan diputar 180 derajat sehingga akan mengangkat sternum ke atas. Kemudian untuk bar itu sendiri akan difiksasi di bagian lateral sinistra dan dextranya dengan jahitan, dan juga nanti akan ditambahkan suatu surgical steel wire seperti ini untuk memfiksasi supaya dia tidak bergerak-gerak, dan akan dipertahankan selama kurang lebih 3 tahun dan di reinforce dengan jahitan menggunakan PDS ataupun bisa figure. Tapi NUS prosedur ini juga menimbulkan berbagai komplikasi yang sudah diteliti. Yang pertama ada early complication-nya itu adalah pneumothoraks, perikarditis dan juga bar infection. Kemudian yang late complication itu bisa bar displacement, jadi bar yang kita letakkan itu bisa geser-geser terutama apabila tidak ada fiksasi atau stabilisasi yang baik. Kemudian juga bisa overcorrection, jadi malah setelah Pectus excavatum dia menjadi carinatum. Ini kejadiannya sekitar 3,6%. Dan biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mengalami sindrom Marfan atau Ehlers-Danlos. Kemudian juga ada pasien-pasien yang mengalami alergi dari bahan metal itu sendiri, yang menyebabkan reaksi alergi. Kemudian jelas dengan masukkan benda asing kita ada risiko untuk infeksi, tapi biasanya bisa di manajemen dengan antibiotik dan juga pengambilan bar. Dan juga ini pentingnya suatu placement yang baik pada subutan itu untuk mencegah adanya bone formation dan juga mengurangi perdarahan. Ini adalah gambaran dari komplikasi setelah pasien excavatum dikoreksi malah menjadi Pectus carinatum. Dari sini. Yang bagian atas adalah bar displacement, jadi memang barnya geser atau bisa terrotasi-rotasi seperti itu sehingga tidak efektif untuk koreksinya. Kemudian juga kita juga kenal yang namanya open teknik. Ini dibandingkan dengan NUS teknik itu memang banyak sekali pro dan kontranya. Pada NUS teknik itu memang dia less operative time, dia lebih cepat operasinya dibandingkan open. Kemudian juga dia insisinya lebih kecil karena kita yang membuat 2 insisi dan satu insisi untuk port thoracoskopik. Tapi dia konsnya dia higher complication. Jadi pada NUS prosedur itu komplikasi terjadi 43%, sedangkan pada open itu hanya 20%. Kemudian juga pada NUS prosedur itu terjadi reoperasi sekitar 29% kasus dibandingkan open itu hanya 6%. Selanjutnya, dia juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk beraktivitas normal karena kita butuh waktu untuk menunggu sternum dan costocartilagisnya remodeling. Kemudian juga untuk open repair sendiri, advantage-nya dia
jelas tidak ada komplikasi yang terkait dengan bar atau bar metal bar yang kita masukkan, dan dia juga lebih cocok untuk kasus-kasus yang kompleks dan asimetris, deformitinya ekstrim. Ini adalah, dan juga yang NUS itu kita memerlukan adanya learning curve, jadi tidak semua surgeon itu bisa melakukan NUS dengan baik dan benar pada beberapa kali percobaan. Jadi ini diteliti juga untuk learning curve NUS prosedur, jadi memang up and down, jadi masih belum bisa membutuhkan suatu skill yang lebih cukup untuk melakukan NUS prosedur. Nah, untuk surgical teknik sendiri ini kita lakukan insisi. Jadi untuk open repair tekniknya dia menggunakan insisi, kemudian kita melakukan muscle flap, dan juga nanti kita berikan fiksasi. Nanti akan saya jelaskan lebih dahulu. Dan untuk timing ya, ini biasanya ditunda sampai ke masa pubertas karena ini mengurangi rekurensi dan juga menghindari dari growth impairment, karena pada anak-anak itu tulangnya masih bertumbuh. Jadi kalau kita lakukan koreksi, dia bisa ada impairment. Sehingga baiknya memang dioperasi pada usia-usia yang sudah berhenti pertumbuhan. Berikut adalah untuk tekniknya. Kita bikin suatu insisi transversal pada bagian below the nipple line. Kalau pada wanita biasa pada inframammary line. Kemudian kita buka otot pectoralis major, minor, dan serratus anterior. Kemudian kita angkat ke atas dan kita bikin muscle flap dissection bisa menggunakan pisau atau menggunakan yang lainnya. Kemudian juga kita potong dari perikondriumnya bagian depan untuk nanti kita naikkan sternumnya. Dan juga cartilage-nya kita reseksi supaya sternum itu bisa kita gerak-gerakkan nantinya. Kemudian setelah itu kita bikin insisi atau osteotomi pada sternumnya, seperti ini gambarnya. Jadi kita bikin osteotomi seperti ini, kan pectus akan seperti ini, dan dia setelah kita insisi, kita bisa angkat ke atas sehingga menjadi lurus. Biasanya juga pada proses sifoideusnya kita potong supaya sternum itu lebih fleksibel untuk kita gerakkan. Setelah kita lakukan osteotomi dan berikan posisi yang baik, kita bisa lakukan fiksasi dengan penyangga ataupun bisa tanpa fiksasi juga. Tapi disarankan menggunakan suatu penyangga atau penopang di belakang sternum untuk mempertahankan posisi yang kita harapkan. Berikut kira-kira gambarannya untuk penyangganya, hampir sama dengan NUS prosedur tadi, tapi hanya ini dengan teknik open dan menggunakan bar yang lebih pendek. Setelah kita naikkan, jelas kita tutup lapis per lapis dan kita pertahankan posisi itu sampai nanti remodelingnya selesai. Untuk komplikasinya, ini general outcome-nya dia major rekurensinya 2-3% dan terutama arpan ataupun ada astemi, dan biasanya dia pada sisi kanan. Kemudian juga komplikasinya hampir sama, ada pneumotoraks, infeksi, bleeding, perikarditis, dan juga pleural injury, dan sering terjadi secondary repair. Ini biasanya kita lakukan reseksi dari fibrocartilage yang overgrowth tadi, atau bisa kita potong ulang karena ada deformitas baru yang mungkin tadi ada komplikasinya, dan juga dari 12 reoperasi itu 10-nya membaik, dan 2 ini tetap sama deformitasnya. Dan juga penggunaan dari penopang fiksasi dari belakang sternum tadi sangat direkomendasikan untuk mempertahankan posisi yang kita harapkan. Kemudian komplikasi yang berikutnya adalah ini terjadinya growth issue. Jadi kalau kita lakukan repair pada anak kurang dari 6 tahun, ini biasanya kita bisa mendapatkan adanya kejadian impaired thoracic growth karena dia masih bertumbuh dan ada fiksasi di situ, maka dia akan membentuk suatu pertumbuhan yang tidak normal sehingga memerlukan adanya reoperasi. Kemudian juga dia bisa menjadi band like chest narrowing, jadi seperti tertarik dari karet seperti itu, nanti ada gambarnya. Dan juga terjadi anterior protrusion. Ini terjadi karena adanya damage dari costochondral growth, perikondrium, dan juga vascular supply-nya. Dan juga scar formation pasti akan menghambat dari pertumbuhannya. Dari penelitian ini, kalau kita melakukan open teknik dengan full cartilage resection, ini mengurangi dari chest growth-nya, sehingga dia akan lebih berkurang atau lebih rendah kejadian growth impairment-nya. Kemudian juga preserving dari seperempat cartilage itu bisa meminimalisasi adanya impairment. Nah, untuk prevensi kejadian ini semua, jelas kita bisa
melakukan penundaan dari operasi pada early ataupun late childhood sampai ke adolescence itu lebih disarankan. Kemudian tuh severe pulmonary compromise juga bisa menjadi suatu satu komplikasi. Jadi biasanya acquired pada thoracic dystrophy ini bisa karena sternotomy bilateral dan juga bilateral reprosection. Berikut gambarnya. Jadi ini adalah seorang pasien yang dioperasi pada usia 4 tahun dan kita di follow up ini bisa lihat bahwa memang uh, dadanya menjadi rata tapi pertumbuhannya jadi tidak normal, jadi seperti bergelombang-gelombang seperti ini dan diteruskan jadi seperti ini. Ini adalah band like chest, jadi seperti diikat, dia menjadi yang tumbuh hanya samping-sampingnya saja. Ini karena ada growth impairment tadi yang saya sebut. Kemudian yang sebelah kanan ini gadis 10 tahun yang dioperasi pada usia 7 tahun, kita lihat bahwa dia ada upper costal cartilage ini overgrowth bagian sini. Sehingga dia membuat jadi dadanya ini tidak menjadi deformitas lagi. Dan selanjutnya adalah pectus carinatum. Udah cukup cukup. Next apa tuh aja. Kelamaan ngomong. Oke, baik. Langsung aja diskusi. Ini yang dikatakan terakhir ini yang isu kapan kita operasi itu ya memang betul bahwa kita harus nunggu sampai dia menjelang masa pertumbuhan selesai. Kamu lihat kata-kata di bawah tuh bagus sekali. Balik mundur. Nah, eh, nah itu long term follow up. Kamu lihat pertumbuhan gadis itu akan selesai di tanggal umur 16, laki-laki di usia 19. Jadi kalau kamu mau operasi pektus, itu kamu ambil perkiraan 3 tahun sebelum itu semua terjadi. Jadi kalau perempuan tuh di umur 13 tahun, 12 tahun, kalau laki-laki di umur 16 tahun atau 15 tahun. Gitu ya. Kalau misalkan kamu bisa mendelay, tapi kalau misalkan yang kamu pikirkan adalah uang, maka kamu bisa operasi mulai umur 7 tahun, 6 tahun, gak ada masalah. Karena dia pasti akan 2 kali operasi. Operasi yang pertama, habis itu dia balik lagi, dia pasti akan mengalami error. Nah, next, yang gambarmu yang berikutnya nih. Nah, dia pasti akan mengalami error. Kamu tahu kenapa? Karena pada saat kenapa kamu harus tahu kenapa kok anak kecil itu jarang sekali kita melakukan klip Costa. Nggak perlu kita melakukan fiksasi Costa, baik mau menggunakan subclip, mau menggunakan plate and screw, apapun itu. Kenapa? Karena dia itu masih tumbuh. Apapun benda yang situ yang sifatnya tidak tumbuh, akan menghalangi pertumbuhannya dia. Sehingga bentuknya dia, dadanya, akan menjadi aneh nanti. Bisa seperti itu yang digambarkan seperti itu. Ada yang nanti dadanya itu akan terfiksasi oleh karena plat itu. Sehingga kalau kamu melakukan tindakan yang seharusnya apa yang mau nggak mau harus dilakukan di umur-umur yang dia masih muda, ya maka kamu harus ambil platnya itu. Jangan lama-lama, harus diambil supaya dia bisa tumbuh secara normal. Karena kalau kau biarkan dia di situ terus menetap, maka dia akan mengganggu pertumbuhan tulangnya dia. Tulang yang lain tumbuh, seperti yang katakan Niko tadi, tulang yang lain tumbuh, tapi di tempat itu dia tidak tumbuh. Karena dia dihalang-halangi oleh suatu plat atau bar tersebut. Oleh karena itu kamu harus mikirkan bahwa kalau misalkan kamu early operasinya terlalu cepat, umur 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, atau ya, karena emang fase-fase itu yang seorang anak itu kehilangan rasa percaya diri. Pasien seperti ini sebenarnya bukan masalah kardiak atau respirasi yang menjadi problem pasien, tapi masalahnya adalah psikis atau masalah percaya diri. Dia pada waktu umur 6 tahun, 7 tahun sudah mulai les renang atau mulai sekolah. Udah mulai buka baju, mau lari, udah mau ganti baju atau segala macam. Lihat teman-temannya dadanya bagus, dia sendiri dadanya nggak bagus. Maka itu mulai rasa mindernya akan muncul. Hingga dia akan ngomong sama orang tuanya, dia mengurung diri, dia nggak mau beradaptasi. Akhirnya membuat ibunya jadi pertanyaan-tanya ada apa. Begitu dibuka ternyata, dadanya ternyata dia beda sama yang lain. Nah, sehingga dia datang ke dokter, dia minta dikoreksi, tergantung kamu. Kalau kamu misalkan tahu patofisiologi ini semua, maka dan kamu bijaksana, maka kamu lihat itu. Kita operasi lebih baik menunggu umur 12-13 tahun. Supaya dia jadi lagi operasi yang kedua. Tapi kalau misalkan pasiennya ngomong, udah dok, nggak mau dok, saya operasi sekarang aja dok, daripada saya seperti ini. Ya sudah. Kalau memang itu permintaan, ya sudah. Itu asalkan si pasien tahu bahwa nanti akan ada kemungkinan bu operasi yang kedua. Kalau misalkan kita operasi di usia 7 tahun atau 8 tahun. Begitu ya. Ada yang mau tanyakan terkait pektus? Kalau teknik operasinya, saya rasa sudah banyak videonya. Saya dulu pernah mendemokan di RSAL, ada videonya juga. Di Mayapada sama Rian kalau nggak salah. Ya benar? Nah, saya pernah mendemokan berapa kali ke kalian, ya sudah jadi udah ada videonya. Dan di YouTube pun kamu ketik aja Nusbar atau Nus Prosedur, ada semua. Dan sekarang yang kamu harus tahu, dia nggak cuma single bar aja.
Dia bisa double bar, terus dia bisa XI, terus dia bisa YXI. Tergantung dia yang bentuk tipe dari dadanya seperti apa. Makanya tadi saya tunggu-tunggu ada berapa macam tipe dari Pectus sesavatum ternyata nggak disebutin nama dia. Ada yang bentuk Grand Canyon, ada yang bentuk lain, terus habis itu Heller Index juga nggak disebutin nama dia. Padahal itu hal yang penting yang kita harus tahu. Kapan kita harus melakukan koreksi atau tidak. Tapi nggak apalah next time, karena si Akbar udah buru-buru pengen operasi. Baik, terima kasih. Kita mulai morning report. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan morning report.